Apa kabar Piaut? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ajaib. Semoga kalian semua tetap semangat ya. Yang terhormat Ibu Nur Hasanah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang pendidikan karakter. Perkenalkan, nama saya Lulis Tiara, NIM 2419068. Saya selaku moderator dan pembaca materi poin D, yaitu nilai-nilai pendidikan karakter. Yang kedua ada Rifatul Alawiyah, NIM 2419044. Yang ketiga ada Nurjana, NIM 2419046. Dan yang terakhir ada Lia Maulida, NIM 2419179. Materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Rifatul Alawiyah. Waktu dan tempat dipersilakan. A. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda. Pendidikan merupakan kata kerja, sementara karakter merupakan kata sifat. Istilah pendidikan merupakan terjemahan dari education, yang kata dasarnya educans, atau bahasa latinnya edux, yang berarti menggambarkan dari dalam, mendidik, melaksanakan hukum kegunaan. Pendidikan juga bermakna sebuah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tertata dan liar menjadi semakin tertata. Semacam proses penciptaan sebuah kultur dan tata keteraturan dalam diri sendiri maupun diri orang lain. Karakter diartikan sebagai ciri khas yang mendemonstrasi etika atau sistem nilai personal yang ideal untuk eksistensi diri dengan orang lain. Sedangkan pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam terminologi Islam lebih dikenal dengan akhlak, artinya perilaku dan tabiat. Menurut Al-Qurtubi dalam kitabnya As-Sihah Al-Khuluq, secara etimologis adalah adab seseorang dalam dirinya, sebab menjadi semacam anggota tubuhnya. Adapun pembawaan dalam diri disebut al-hiyam, yaitu sifat dan tabiat. Tidak ada bentuk singularnya dalam bahasa Arab. Jadi al-khuluq adalah tabiat yang didapatkan dari luar, sementara al-hiyam adalah tabiat yang didapatkan dari naluri. Karakter atau akhlak dapat lahir dari selangkah demi selangkah akibat pengulangan satu kegiatan. Itu sebabnya Nabi memerintahkan orang tua agar menyuruh anaknya sholat sejak dini, yaitu sejak usia 7 tahun, walaupun belum wajib bagi anak-anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga tentang nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Yaitu yang pertama, kita harus jujur dalam sebuah perkataan atau pengetahuan kita, atau kita harus berbicara secara fakta. Lalu yang kedua, kita harus religius, seperti percaya aliran agama dan kehidupannya. Lalu yang ketiga yaitu disiplin dalam segala hal, entah disiplin waktu maupun disiplin yang lainnya. Lalu kita harus kreatif, kerja keras, dan komunikatif, yaitu komunikasi secara baik dan santun kepada orang lain. Lalu kita harus toleransi sesama manusia. Kita harus mandiri atau tidak bergantung dengan orang lain. Lalu kita harus demokratis. Terus kita harus bisa menumbuhkan rasa ingin tahu kita atau rasa penasaran kita terhadap segala hal. Lalu kita harus semangat kebangsaan. Kita harus mencintai tanah air seperti kita peduli, terus menjaga nama baik negara. Lalu kita harus menghargai prestasi
pengetahuan kita itu lebih dalam, lebih luas lagi. Lalu kita harus peduli lingkungan, entah itu lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Nah, yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita dalam hal kewajiban, entah itu tugas atau perkataan dan perbuatan yang kita lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Istiara NIM 2419068. Di sini saya akan membacakan materi tentang tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang mempunyai nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku anak didik kita yang terpuji dan pengetahuan dengan nilai-nilai universal, tradisi budaya, dan karakter bangsa. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, kreatif, dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Maulida, NIM 2419079. Saya di sini akan meneruskan materi dari teman saya, yaitu urgensi pendidikan karakter. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter sejak pertama muncul merupakan sebuah atau suatu hal yang niscaya. John Sui mengatakan bahwa sudah merupakan hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa pengajaran dan pendidikan budi pekerti atau karakter pada anak di sekolah. Dengan begitu, proses pendidikan karakter merupakan hal yang terjadi secara kebetulan. Bahkan kata lainnya, pendidikan karakter merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami, membentuk, maupun menilai etika. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami dari awal sampai akhir. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.